Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah bayangin gimana jadinya kalau di zaman sahabat ada talent show? Bukan nyanyi, bukan sulap, tapi lomba yang isinya unik, seru, dan penuh hikmah. Nama acaranya Talent Show Zaman Sahabat, dan yang jadi hostnya siapa lagi kalau bukan Abu Hurairah. Yuk kita mulai ceritanya. Nama lengkapku panjang, tapi orang-orang cukup manggilku Abu Hurairah, si bapaknya kucing. Iya, aku suka kucing. Tapi yang lebih aku suka adalah duduk dekat Nabi dan ngafalin semua yang beliau bilang. Aku ini kayak hard disk berjalan zaman dulu. Bedanya, kalau aku lang, tinggal minta doa. Hari itu, Madinah lagi cerah. Langit biru, angin semilir, dan aku duduk di serambi Masjid Nabawi. Tiba-tiba aku dengar suara merdu dari pojokan. Air mengalir lembut di batu, seperti hatimu menyimpan rindu. Aku nengok, ternyata Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, lagi latihan bikin bait. Aku cuma bisa melongo. Dalam hati aku mikir, ini orang kalau ikut lomba puisi pasti juara nasional. Padahal belum ada nasional. Lalu lewat Bilal bin Rabah, suaranya selalu bikin merinding kalau adzan. Aku sapa dia, wahai Bilal, coba adzan tapi pakai nada maqam Hijaz. Dia senyum. Apa itu Hijaz, Hurairah? Aku nyengir. Belum viral aja, nanti juga ada. Terus muncul Abdullah bin Mas'ud, bacaan Qur'annya lembut banget, kayak sirup disiram ke batu panas, langsung adem. Aku mulai berpikir, kok banyak ya sahabat yang punya bakat unik. Ada yang jago puisi, suara merdu, hafalan kuat, bahkan ada yang jago jualan. Jangan-jangan ini zaman sahabat udah ada talent show, cuma belum dikasih nama aja. Dan seperti biasa, otakku langsung ngegas. Aku berdiri di tengah masjid dan spontan bilang, siapa yang punya bakat, angkat tangan. Kita bikin pertunjukan. Tapi tenang, bukan buat gaya-gayaan. Buat saling belajar dan hiburan halal. Beberapa sahabat ngelirik, ada yang senyum, ada yang bingung, ada juga yang pura-pura batuk dan jalan pelan-pelan keluar masjid. Aku ngerti, ini ide gila. Tapi, hey, hidup cuma sekali kan? Aku datangi Anas bin Malik, temanku sejak kecil. Anas, kamu bisa apa? Dia bingung, bisa bersihin sandal Nabi. Bagus, tapi nanti kamu jadi MC ya? Anas hampir tersedak. MC itu siapa? Aku bilang, majelis ceria, biar acara ini santai. Dan begitulah, ide anehku hari itu mulai tumbuh. Aku, Abu Hurairah, siap jadi panitia pertama talent show zaman sahabat. Meskipun belum ada panggung, belum ada mic, dan belum ada golden buzzer. Tapi niat sudah ada, tinggal lihat siapa yang berani tampil duluan. Ternyata jawabannya bukan siapa-siapa. Aku duduk di serambi masjid, nungguin sahabat-sahabat angkat tangan. Tapi yang ada semuanya mendadak sibuk. Yang satu ngelap pedangnya, padahal nggak ada debu. Yang lain pura-pura ngitung kurma, padahal tangannya kosong. Anas bisik ke aku, Hurairah, kayaknya mereka malu. Aku bisik balik, malu kenapa? Kan niatnya baik. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul suara berat. Apakah ini acara pamer keahlian atau ajang memperbanyak amal? Aku langsung kaku. Itu suara Umar bin Khattab. Kalau beliau ngomong, jangankan bicara. Nafas aja kadang kita lupa tarik. Beliau jalan pelan ke tengah majelis, semua mata tertuju padaku. Aku senyum kaku, kayak kucing basah. Wahai Abu Hurairah, kata beliau, apa maksud dari ide ini? Aku berdiri, nahan grogi. Wahai Amirul Mukminin, aku cuma ingin menghidupkan masjid bukan hanya dengan zikir dan ilmu, tapi juga dengan bakat dan kegembiraan yang tetap beradab. Beliau diam, menatapku lekat, lalu menoleh ke Bilal, lalu ke Hasan. Umar mengangguk kecil. Kalau begitu, pastikan satu hal. Tidak ada yang tampil untuk dipuji, tapi semua hadir untuk memberi manfaat. Aku tarik napas lega. Rasanya kayak selamat dari disidang sama singa. Setelah itu, aku kumpulkan lagi niat. Aku datangi beberapa sahabat, satu persatu. Ke Hasan bin Thabit aku bilang, syairmu bisa jadi pembuka. Ke Abdullah bin Rawahah, boleh dong bacain pantun hijrah. Ke Salman Al-Farisi, kamu bisa tampil ngajarin cara bikin parit, tapi versi seru. Dan anehnya, mereka mulai tertarik, bukan karena ingin tampil, tapi karena tahu ini bukan soal unjuk diri. Ini soal berbagi ilham, menyebar hikmah, dan menularkan semangat. Malam itu aku tulis di tanah pakai ranting. Besok, lepas duha, talent show pertama akan dimulai. Lokasi, Serambi Timur, Masjid Nabawi. Dress code, pakaian terbaik, hati terikhlas. Dan yang paling penting aku tulis besar, tidak ada hadiah kecuali pahala. Itu tulisan terakhir yang kutorehkan di tanah. Dan entah kenapa kalimat itu justru bikin semangat para sahabat menyala.
Pagi harinya, setelah duha, serambi timur Masjid Nabawi berubah, bukan jadi arena sirkus tentu, tapi terasa ada antusias suci di udara. Beberapa anak kecil duduk sambil bawa kurma. Kaum wanita mengintip dari balik tirai. Para sahabat duduk melingkar rapi, penuh rasa ingin tahu. Aku berdiri di tengah, gemetaran. Bukan karena takut tampil, tapi karena aku baru sadar aku belum punya mikrofon. "Anas," bisikku, "kita butuh alat buat ngomong biar semua dengar." Anas angkat alis. "Maksudmu pengeras suara?" "Ya, semacam itu." Dia garuk kepala. "Pakai suara aja, Abu Hurairah. Itu juga anugerah dari Allah." Akhirnya aku teriak semangat. "Assalamualaikum wahai sahabat semua." Ada yang kaget, ada yang tersedak. Suaraku memang lumayan keras, tapi ternyata mantul ke tiang masjid. Jadi sedikit terdengar seperti gema dari sumur. Aku mulai membuka acara. Bismillah. Ini bukan pertunjukan biasa. Ini majelis penuh cinta. Siapapun yang tampil hari ini, tujuannya hanya satu. Mengajak kita untuk lebih mencintai Allah, Rasul-Nya, dan sesama. Tiba-tiba tangan kecil terangkat dari pojokan. Seorang anak, usianya mungkin baru 7 tahun. Dia berdiri pelan-pelan lalu maju ke tengah. Namanya Yahya, putra dari salah satu sahabat Ansyar. Dia memegang potongan kayu, berdiri tegak dan berkata lantang, "Aku ingin jadi muadzin seperti Bilal. Ini suara latihanku." Dan dia adzan. Suaranya masih cempreng, kadang ngaco harakat, tapi saat sampai di Allahu Akbar, semua yang mendengar terdiam. Karena semangat Yahya itu tulus, suaranya kecil tapi hatinya besar. Setelah itu, Bilal bin Rabah sendiri berdiri menepuk bahu Yahya dan berkata, "Kalau kamu terus berlatih, suatu hari kamu bisa jadi muadzin yang membangunkan hati." Seketika semua tepuk tangan. Maksudku tepuk lutut. Karena di zaman itu belum lazim tepuk tangan. Tapi senyum dan anggukan mereka cukup jadi bukti. Dan begitulah penampilan pertama selesai. Tanpa mic, tanpa lampu, tanpa panggung, tapi menggetarkan. Itu kata terakhir dari penampilan Yahya. Dan belum sempat aku tepuk punggungnya dengan bangga, tiba-tiba datang 3 orang sahabat dari luar Madinah. Jubah mereka tebal, jenggot mereka panjang, dan ekspresi mereka ya seperti orang yang baru salah minum susu kambing basi. Mereka datang dari Kufah katanya. Salah satu dari mereka langsung bertanya tegas, "Ini tempat ilmu atau pasar pertunjukan?" Ups, aku langsung berdiri dan mencoba senyum manis. "Ini majelis, wahai saudara, tapi hari ini ada sedikit variasi. Biar hati kita juga ikut bergembira." Mereka saling pandang, lalu yang paling tinggi dari mereka bilang, "Kami mendengar ada ajang tampil-tampilan di Masjid Nabawi. Bukankah ini rumah Allah, bukan arena sandiwara?" Anas di sebelahku menelan ludah, Yahya langsung duduk dan menunduk. Aku panik, tapi tetap pasang tampang tenang. Padahal perut sudah bunyi kayak genderang perang. Aku bilang, "Wahai saudara, izinkan aku jelaskan, ini bukan hiburan kosong. Ini ajang menghidupkan keahlian agar umat tak hanya cerdas dalam ilmu, tapi juga tulus dalam mengekspresikan kebaikan." Satu dari mereka memotong, "Tapi bagaimana jika ini menumbuhkan ria?" Aku diam. Ini pertanyaan yang berat, tapi aku jawab dengan tenang. Segala amal bisa jadi ria kalau niatnya salah, tapi amal yang baik jika diniatkan untuk Allah tetap bisa jadi ladang pahala. Bahkan menari pun bisa berpahala asal yang menari. Kucing dan tujuannya bikin anak kecil tertawa. Para sahabat yang mendengar tertawa kecil. Tapi 3 tamu itu masih kelihatan serius. Tiba-tiba suara berat dari belakang datang. Lagi-lagi Umar bin Khattab. Biarkan aku yang jawab. Seketika suasana hening, bahkan burung di langit kayaknya ikut diam. Umar maju ke depan lalu berkata pada para tamu dari Kufah, "Aku tahu Abu Hurairah dan aku tahu Madinah. Di sini kami tidak pernah bermain dengan niat. Jika ia menyimpang, kami luruskan. Tapi jika ia murni, kami dukung." Lalu Umar menoleh ke arahku dan berkata pelan, "Tapi ingat Hurairah, kalau ini sampai jadi ajang pamer, aku yang pertama akan membubarkan." Aku mengangguk cepat. "Siap Amirul Mukminin. Bahkan kalau jadi ajang joget pun, saya yang pertama akan tiarap." Umar menahan tawa lalu pergi. Dan dengan itu, talent show zaman sahabat tetap berlanjut. Tapi kali ini dengan penjagaan ekstra, niat yang lurus, dan Omar di bangku penonton. Jadi bayangkan tekanan di pundakku ketika aku mengumumkan peserta berikutnya, sementara Umar bin Khattab duduk di pojok, melipat tangan dan menatap lurus ke tengah.
Aku belum bilang siapa yang akan tampil, tiba-tiba muncul seorang wanita tua dengan tongkat kayu, disusul oleh 2 gadis kecil di belakangnya. Namaku Halimah, katanya. Dari kabilah Bani Sa'ad. Dulu aku pernah menyanyikan syair untuk unta, sekarang aku ingin menyanyikan syair untuk hati. Semua diam, aku agak panik. Nyanyi? Tapi dia sudah berdiri di tengah, membetulkan kerudungnya dan mulai melantunkan syair dalam bahasa Arab yang kental dengan logat gurun. يا رب كل مخلوق وحيتها انسجلت التان Cahayakan hati kami yang haus, bukan hanya kantong yang kosong. Suaranya serak tapi dalam, kaya rasa tapi sederhana, seperti sumur tua yang jernih airnya. Dan anehnya, yang paling khusyuk mendengarkan justru Umar. Sampai-sampai beliau berbisik ke Anas, kalau ini disebut nyanyian, maka inilah lagu yang membawa pada taubat. Setelah bait terakhir, Halimah menutup dengan, dan jika nyanyian ini bernilai dosa, maka biarlah dosaku ini menjadi sebab hati kembali padanya. Aku berdiri, terpana. Lalu aku menoleh ke Umar berharap tidak disuruh bubar. Beliau berdiri, jantungku nyaris pindah tempat. Tapi kemudian Umar menatap Halimah dan berkata pelan, suaramu tidak indah seperti penyanyi, tapi isi hatimu lebih merdu dari 1000 dawai. Semua yang hadir tertunduk, beberapa menyeka mata. Bahkan Yahya si bocah adzan pun mencubit lengan kawannya dan berkata, ini kayak acara yang bikin mewek tapi adem. Dan di sanalah aku sadar, talent show ini bukan lagi soal siapa bisa apa, tapi siapa bisa menggugah. Seorang sahabat tampil bawa kambing yang bisa menghitung pakai kaki, dan ulama senior mulai bertanya, ini majelis ilmu atau kebun binatang? Itulah pertanyaan yang mulai terdengar setelah peserta berikutnya maju sambil menggiring seekor kambing. Namanya Amr bin Luqman, seorang sahabat muda yang terkenal cerdas tapi unik. Ia pernah merancang sandal dengan 2 arah, katanya, supaya bisa jalan pulang tanpa muter badan. Tidak laku, tentu saja. Nah, hari itu dia datang ke tengah majelis sambil membawa kambing coklat gemuk yang dikalungi bel dari pelepah kurma. Assalamualaikum, katanya sambil menepuk punggung si kambing. Ini namanya Kudus. Dia bisa berhitung pakai kaki. Semua sahabat menatap penuh rasa penasaran dan sedikit khawatir. Aku melirik Umar. Wajah beliau datar. Tidak tanda-tanda gembira, tidak juga marah. Persis seperti sebelum gempa. Amr lalu bertanya keras pada kambingnya, Kudus, berapa jumlah rakaat sholat maghrib? Kambing itu diam. Lalu, tep, satu kaki kanan depan diangkat. Tep, kaki kiri depan, tap, kaki kanan belakang. 3 kali tepat. Semua yang hadir, Anas bin Malik tepuk jidat sambil tertawa. Seorang kakek di sampingku berkata, Masya Allah, aku dulu punya unta yang bisa menghindar dari pajak, tapi tidak sepintar ini. Amr tersenyum bangga. Kudus juga bisa jawab berapa jumlah huruf dalam Bismillah. Aku buru-buru berdiri dan berkata, baik, cukup, luar biasa. Kudus dan Amr adalah bukti bahwa belajar bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk berkaki 4. Tapi belum selesai aku menutup acara, salah satu ulama senior dari Mekkah berdiri. Namanya Abu Yazid, terkenal tegas dan ahli qiraah. Dia berkata dengan suara berat, Abu Hurairah, majelis ini luar biasa. Tapi ingat, kambing itu hewan ternak, bukan guru ngaji. Jangan sampai kita lebih kagum pada kakinya daripada ayat-ayatnya. Umar mengangguk setuju. Mataku langsung mencari Amr untuk memastikan dia tidak tersinggung. Ternyata dia sedang kasih makan Kudus sambil berbisik, lain kali kita tampil hafalan surat An-Nas ya, jangan hitung-hitungan lagi. Aku pun menutup acara hari itu dengan pesan penting. Kita boleh tertawa, kita boleh kagum, tapi jangan lupa, niat kita tetap harus lurus. Karena yang paling berbakat bukan yang paling heboh, tapi yang paling jujur dalam mempersembahkan kebaikan. Dan sejak hari itu, aku menetapkan satu aturan baru. Dilarang membawa hewan yang bisa lebih pintar dari panitia. Itulah pengumuman yang kutempel di tiang masjid pagi-pagi sekali. Dan belum kering tinta arang di kertasnya, datanglah seorang pemuda dengan wajah tenang dan langkah ringan. Namanya Nafi bin Abbad, murid dari Ibnu Mas'ud. Orangnya kalem, kalau bicara seperti air wudhu, dingin, tenang, dan bisa bikin mengantuk kalau belum sarapan. Naf, kau mau tampil juga? Tanyaku. Dia mengangguk sambil menyeret satu kursi kayu. Bukan kursi istimewa, hanya kayu kasar dengan paku yang sudah doyong. Tapi dari cara dia memperlakukan kursi itu, seperti sedang membawa mimbar khutbah. Aku mau tampil sendiri, katanya. Cuma pakai kursi ini. Aku mengangguk pelan.
kamu mau main drama? Lebih tepatnya, katanya pelan, aku mau bicara sebagai seorang hamba yang kehilangan Tuhannya. Waktu dia berdiri di tengah masjid, suasana langsung senyap. Tak ada kambing, tak ada bel, tak ada syair gurun, hanya dia satu kursi dan matanya yang menatap ke lantai. Dia duduk, lalu berbicara seolah sedang bercakap dengan Allah. Ya Allah, aku mencarimu tapi sibuk mencintai dunia. Aku mengingatmu tapi lebih banyak mengingat dosa lamaku. Aku datang ke masjidmu tapi hatiku tinggal di pasar. Suaranya lirih tapi menggema. Jika engkau menolakku, aku tak punya tempat pulang. Tapi jika engkau terima aku, maka aku berjanji tak akan duduk lagi di kursi ini dengan kesombongan. Lalu dia berdiri memeluk kursi itu dan berkata, ampuni aku wahai Tuhan yang tak pernah duduk tapi selalu dekat dengan hati yang ingin kembali. Selesai. Tak ada tepuk tangan, tak ada suara. Bahkan angin pun berhenti lewat di sela-sela pilar masjid. Umar bin Khattab berdiri, menatap Nafi, lalu mengangguk satu kali. Dan di antara semua pertunjukan yang pernah kami tampilkan, yang ini tidak butuh kostum, tidak butuh alat, tidak butuh kambing, cuma hati dan kursi. Hari itu seorang anak kecil mendekatiku dan bertanya, Abu Hurairah, kenapa semua orang diam padahal nggak ada yang lucu? Aku tersenyum, karena kadang diam adalah tepuk tangan terbaik untuk hati yang sedang belajar kembali. Dan diam itulah yang menyelimuti majelis hingga sore menjelang. Sampai sebuah suara lembut terdengar dari arah belakang, menggetarkan udara seperti azan pertama di pagi buta. Bolehkah aku ikut? Tapi tidak di depan banyak orang. Aku menoleh. Suara itu datang dari Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Langkahnya tenang, senyumnya tipis. Semua mengenalnya sebagai suara yang membangunkan kota, tapi tak banyak tahu apa yang ia simpan dalam hatinya. Tentu, ya Bilal, kataku pelan. Majelis ini milik siapa saja yang ingin membagikan kebaikan. Dia tidak langsung naik ke panggung, justru memohon, aku ingin duduk di balik tirai. Aku ingin suara, bukan wajahku yang kalian dengar. Kami pun menggantung kain putih sebagai tirai sederhana. Lalu Bilal duduk di belakangnya. Masjid senyap. Hanya suara napas dan detak waktu. Lalu ia mulai. Suara itu bukan adzan, tapi semacam nyanyian lirih yang terdengar seperti zikir. Bukan nada tinggi atau rendah, tapi irama hati yang bergelombang pelan, seperti ombak di malam tenang. Rabbi, Rabbi, aku pernah jatuh, kau tetap angkat aku. Aku pernah lupa, kau tetap ingat aku. Aku hina, kau muliakan. Beberapa sahabat mulai menunduk. Seorang anak kecil di barisan depan memeluk lutut ibunya. Lalu Bilal melanjutkan, suaraku pernah membuat orang bangun untuk salat, tapi hari ini biarkan suaraku membangunkan diriku sendiri. Dan saat itu juga aku sadar, suara paling merdu bukan yang tinggi nadanya, tapi yang dalam maknanya. Ketika Bilal selesai, tidak ada yang langsung bergerak. Bahkan burung-burung di atap masjid seperti ikut mendengar. Aku berjalan pelan ke balik tirai. Bilal menatapku sambil tersenyum, tapi matanya basah. Itu bukan lagu Abu Hurairah, itu doaku yang selama ini aku bisikkan saat malam. Aku mengangguk, dan sekarang doamu menjadi pelajaran kami semua. Talent show ini, yang awalnya hanya niat sederhana untuk membuat suasana majelis jadi hidup, telah berubah menjadi taman hati. Tempat di mana setiap suara, setiap kursi, setiap kambing bahkan membawa pesan tentang tauhid, tentang cinta, dan tentang pengingat untuk kembali. Ketika acara mencapai puncaknya, datang sekelompok orang asing dari luar Madinah, membawa pujian, hadiah, dan ujian terbesar bagi niat kami semua. Dan ujian itu datang bukan dalam bentuk godaan setan, tapi rombongan dari luar Madinah pakai jubah mahal, parfum kuat, dan rombongan unta berisi kado-kado. Mereka datang sambil tertawa, bertepuk tangan keras setiap selesai pertunjukan. Suara mereka lebihan heboh dari kambingnya Amr dan lebih wangi dari mimbar Nabi. Singkatnya, mereka adalah penonton modern dalam dunia sahabat. Bawa hadiah tapi juga bawa niat tersembunyi. Pemimpinnya seorang bangsawan muda dari daerah Syam bernama Raja bin Zuhair. Orangnya sopan tapi senyumnya seperti pedagang yang bilang murah kok, padahal kita baru masuk toko. Aku dengar ada pertunjukan unik di Madinah. Kami datang ingin melihat dan memberi hadiah bagi yang terbaik, katanya sambil membuka peti berisi permata kecil, kain mewah, dan satu burung merak. Iya, betulan merak. Aku terdiam. Sahabat-sahabat lain juga bingung. Di satu sisi ini penghargaan, tapi di sisi lain, apa tujuan awal kita? Aku tahu tanda-tanda ini. Aku pernah melihat bagaimana niat yang murni bisa keruh hanya karena satu sorakan panjang. Aku berdiri dan berkata, wahai Raja bin Zuhair, kami bersyukur atas kedatanganmu. Tapi pertunjukan ini bukan perlombaan.
Ini majelis ilmu yang diselimuti kegembiraan dan zikir. Tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Kau bicara seperti juri yang takut hadiah membuat keputusan. Tenang, hadiah hanya pemanis." Pemanis. Saat itu juga aku melihat wajah beberapa pemuda, terutama Amr bin Luqman, yang mulai bicara bisik-bisik melirik hadiah. Bahkan kambingnya pun mulai mendekat ke peti hadiah. Seperti mencium takdir barunya di Syam, hatiku mulai berat. Hari itu, pertunjukan tetap berjalan. Tapi aku bisa merasakannya. Sorakan jadi lebih keras, gerakan jadi lebih dramatis, dan pujian lebih ditujukan ke penonton, bukan ke Allah. Bilal bin Rabah tidak tampil malam itu. Dia hanya duduk di pojok, menatap tirai kosong yang kemarin dipakainya. Aku menghampirinya. "Kenapa tidak tampil ya Bilal?" Dia menjawab pendek, "Karena aku takut suaraku berubah dari doa jadi pertunjukan." Dan malam itu aku duduk di tangga masjid, sendirian, bertanya-tanya, apakah aku telah membuka pintu yang benar atau tanpa sadar, aku mengajak orang-orang memasuki panggung tapi melupakan arah kiblat. Saat para sahabat menunggu siapa yang menang, aku justru harus mengumumkan keputusan yang bisa membuat semua orang kecewa. Tapi mungkin itu satu-satunya jalan agar niat tetap utuh. Pagi itu aku berdiri di depan semua peserta. Amr bin Luqman sudah menyiapkan kambingnya dengan pita emas. Nafi duduk tenang sambil menatap kursi kosong. Bilal menunduk. Dan para penonton dari Syam duduk paling depan, siap dengan hadiah, piala kayu ukiran, dan sorakan. Aku menarik napas panjang. "Wahai saudara-saudara," kataku sambil menatap satu persatu wajah mereka. "Hari ini seharusnya kita umumkan siapa pemenang talent show ini." Sorakan mulai terdengar. Raja bin Zuhair tersenyum, bahkan kambing Amr sudah berdiri seperti siap menerima mahkota. Tapi setelah bermusyawarah dengan hati kami masing-masing, kami memutuskan satu hal. Semua jadi senyap. Aku mengangkat tangan dan berkata, "Pertunjukan ini tidak akan punya pemenang. Karena sejatinya yang menang adalah siapa yang niatnya tetap lurus meski tidak dipuji, yang suaranya tetap rendah hati meski didengar banyak telinga, yang karyanya tetap mengingat Allah meski orang lain lupa." Beberapa terdiam, beberapa kecewa. Tapi yang paling mengejutkan adalah semua peserta mengangguk pelan. Amr bin Luqman memeluk kambingnya dan berbisik, "Maaf ya, kita nggak dapat hadiah, tapi insya Allah tetap masuk surga." Bilal tersenyum. Nafi memindahkan kursinya ke sisi masjid dan duduk seperti biasa, kembali jadi penuntut ilmu yang sederhana. Yang paling tak terduga, Raja bin Zuhair berdiri lalu membungkuk. "Aku datang membawa hadiah, tapi kalian memberiku sesuatu yang lebih langka, majelis yang jujur." Ia menutup peti hadiahnya, lalu memberikannya ke masjid. "Gunakan untuk perbaikan tempat ini, agar suara-suara yang baik terus tumbuh dari sini." Hari itu tak ada piala, tak ada pemenang, tapi semua pulang dengan hati lebih penuh. Dan saat aku berjalan pulang sore itu, seorang anak kecil mengejarku dan bertanya, "Abu Hurairah, jadi nggak ada hadiah ya? Terus, kenapa semua orang tersenyum?" Aku menjawab sambil mengusap kepalanya, karena kadang hadiah terbaik bukan yang bisa kita pegang, tapi yang bisa kita rasakan saat hati kita merasa tenang. Dan sejak hari itu, talent show zaman sahabat jadi cerita yang dikenang orang. Bukan karena siapa yang tampil atau siapa yang menang, tapi karena kami semua belajar satu hal. Bakat yang paling berharga adalah niat yang tetap jujur. Dan begitulah, dari sekadar ide iseng sampai jadi ajang yang bikin semua orang tersenyum, talent show. Zaman sahabat bukan cuma soal hiburan, tapi soal semangat, keberanian, dan kebersamaan. Abu Hurairah mungkin nggak nyanyi, nggak main sulap, apalagi joget TikTok. Tapi lewat acara ini, dia menunjukkan satu hal penting. Kalau dakwah bisa datang dengan cara yang menyenangkan, selama niatnya tulus dan manfaatnya nyata. Jadi, kalau kamu merasa biasa-biasa aja, ingat, bahkan seekor kambing bisa bikin sejarah, asal dibawa sama orang yang percaya diri. Sampai ketemu di kisah sahabat berikutnya. Jangan lupa, kalau kamu suka videonya, klik like, share ke teman-teman, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.